Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang pria yang diduga menggarap lahan milik perhutani di Kabupaten Tuban diringkus polisi karena menganiaya petugas perhutani dengan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka parah di kepala dan tangan. Pelaku berinisial HI warga Kecamatan Suko, Kabupaten Tuban. Pria berusia 48 tahun itu ditangkap tim Satreskrim Polres Tuban di rumahnya usai membacok petugas perhutani. Korban bernama Sudarman, seorang pegawai perhutani berusia 50 tahun, warga Bojonegoro. Akibat penganiayaan itu, korban menderita luka parah di kepala dan tangan dan harus dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Bojonegoro. Insiden terjadi setelah korban menegur pelaku agar tidak lagi menggarap lahan perhutani. Tidak terima dengan teguran itu, pelaku mendatangi korban di depan sebuah toko kelontong di Tuban hingga percecokan terjadi yang berujung penganiayaan terhadap korban. Dari pelaku ini mendatangi korban yang sedang duduk. Adapun inti permasalahan dari pelaku ini sebelumnya ditegur oleh korban bahwa korban ini yang memang karyawan dari perhutani menegur pelaku ini bahwa untuk tidak lagi menggarap lahan dari perhutani. Karena tidak terima ditegur oleh korban ini, pelaku menghabili korban pada saat kejadian sekira hari Kamis kemarin, sekira pukul 18.00. Adapun TKP di depan toko, pelaku mendatangi korban, terjadi cekcok, adu mulut sehingga pelaku langsung memukul korban dengan menggunakan parang. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 2 tahun kurungan penjara karena melanggar pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sapari Renuwijaya melaporkan dari Tuban. 4 hari hilang, saudara, seorang pria Parubaya ditemukan tewas membusuk di area persawahan tak jauh dari rumahnya di Jember. Hasil pemeriksaan fisik sementara tidak ditemukan tanda bekas penganiayaan. Warga Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Jember dikejutkan dengan ditemukannya jasad pria Parubaya di area persawahan setempat Sabtu pagi. Setelah diidentifikasi, korban diketahui bernama Suradi, pria Parubaya warga setempat yang telah dilaporkan hilang sejak 4 hari lalu. Kondisi korban cukup mengenaskan dengan tubuh telah rusak dan mengeluarkan bau tak sedap. Mayat korban pertama kali diketahui oleh seorang petani saat hendak beraktivitas di sawahnya. Sudah dapat 5 harian yang kita nyari, terus semuanya juga sama-sama nyari, sudah diupayakan. Ternyata kebetulan tadi yang orang petani warga sini pas mau nguritin kok ketemu itu jenazah itu, Mas. Hasil pemeriksaan fisik sementara tidak ditemukan tanda bekas penganiayaan. Keluar dari rumah pada hari Rabu kemarin dan hari Jumat sudah dilaporkan di Polsek Ajung terkait orang hilang. Tadi pagi pada hari Sabtu jam 7 ditemukan di belakang rumah korban yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah di sawah. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, takut dibegal karena merasa dibuntuti orang tidak dikenal, seorang pemotor wanita di Bangkalan terjatuh di parit. Sementara itu di Gresik, pemotor tewas akibat tertabrak truk tronton dari arah belakang. Diduga korban tidak mengetahui truk akan belok kiri karena tidak menyalakan tanda lampu. Seorang pemotor wanita bernama Lydia jatuh di parit bersama motornya di Jalan Raya Telang Kamal, Bangkalan. Korban terjatuh karena panik dan takut akan dibegal setelah dibuntuti orang tak dikenal. Ketiga pria yang berboncengan tiba-tiba hendak merebut motornya, namun tidak berhasil karena korban berteriak dan mengundang perhatian warga hingga dilaporkan ke polisi yang sedang berpatroli. Polisi kemudian mengantar korban ke rumah demi keselamatannya. Sedang pulang kerja, yang kemudian merasa ada orang yang membuntuti, dan memang benar ternyata di sisi kanan ada 3 remaja yang berboncengan satu kendaraan yang berusaha untuk mengambil kunci dari si korban ini, yang mana kemudian yang bersangkutan panik dan berusaha menghindar, dan naasnya kendaraan dan korban masuk ke dalam parit.
Sementara itu di Kepatihan Gresik, pemotor yang berboncengan terserempet truk tronton nomor polisi L3230 UK yang dikemudikan Puji Santosa warga Bungah Gresik. Diduga pemotor tidak tahu jika truk akan belok kiri karena tidak memberi tanda lampu dan tidak mengetahui kondisi di depannya. Korban Fornia Ismawati nyawanya tidak tertolong saat dilarikan ke rumah sakit, sedangkan satu korban lainnya Arifin luka ringan. Tadi itu kronologinya ada motor tangki besar sama kol diesel di depannya. Terus saya nyebrangin kol diesel, nggak taunya itu sudah agak belok gini. Polisi dari unit Gakum Lantas Polres Gresik tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Selanjutnya mengamankan barang bukti serta meminta keterangan dari saksi-saksi. Nia Karunia dan Muhammad Khodi melaporkan dari Bangkalan dan Gresik. Seorang pemuda di Banyuwangi daun telinganya putus akibat digigit pemain jaranan yang kesurupan. Kami kembali usai jeda berikut ini.